Nah, itu mungkin cukup diangin-anginkan saja, jangan dimandikan. Kalau dia mau istilahnya cuci muka, dicepuk gitu kan, biasanya banyak burung yang cuci muka dicepuk gitu. Nah, itu cukup kayak gitu aja selama 1 atau 2 minggu. Oh, Itu dia biar istirahat dulu. Begitu udah 2 minggu mau dijemur tipis-tipis ya, istilah katanya tipis-tipis itu, jemur dikit-dikit itu nggak masalah sambil dikasih cepuk buat mandi. Setelah itu ya ganti istilahnya dibersihin sangkarnya, kasih makan yang enak. banyak nih ya, mungkin ya di beberapa informasi yang Mbak Behen dapat nih, itu tentang perawatan burung impor, terutama yaitu Yorkshire gitu ya, yang impor-impor itu mereka kesulitan ketika sehabis beli banyak sekali kok burungnya kukruk, kemudian sakit, kemudian padahal dia juga nggak jemur lama, dia juga tidak dijemur, tidak dimandikan, dia masih dalam posisi di dalam ruangan, tapi kok banyak juga mereka yang kemudian mengalami kematian. Nah itu gimana nih biar si burung yang tadinya sudah dibeli sama bolo-bolo kicau mania nih, itu supaya nggak cepet mati atau dia akan selalu sehat gitu, itu rahasianya apa sih? Harus gimana sih untuk ngikutin itu tuh? Ketika kita beli ya, burung impor itu ketika kita beli, mungkin kita belinya dari pengepul lah. Pengepul itu kondisi burungnya fit gacor. Ketika kita bawa ke rumah kok agak ngedrop gitu ya. Nah itu gitu. Mungkin kita kasih antibiotik, kita kasih antibiotik selama 7 hari, terus setelah itu kita kasih probiotik antibiotik itu buat apa kita kan nggak tahu di luar sana itu seperti apa istilahnya bawa penyakit atau tidak bawa gitu, virus atau tidak, makanya kita landasi dulu, landasi pakai antibiotik. Antibiotiknya itu kebetulan saya juga jualan untuk antibiotiknya. Berarti antibiotiknya bisa minta sama Mas Reza. Bisa antibiotik, probiotik itu bisa order ke saya. Nah itu antibiotiknya kalau yang di toko-toko itu banyak sih antibiotik. Teman-teman juga mungkin udah tahu lah antibiotik yang di toko-toko itu yang dijual di pakan burung itu banyak. Untuk probiotiknya itu juga kita bisa pakai yang biasanya untuk anak-anak lah itu juga bisa. Itu beda. Untuk menanggulangi penyakit biar tidak gampang terserang penyakit itu salah satunya kita landasi pakai itu, dan yang itu juga nanti kita harus mengolah lagi di pakannya, pakannya, asupan pakannya. Itu juga kan kenari makannya bijian ya, kayak beranjangan ya. Nah bijian itu juga harus bersih. Kan biasanya di bijian itu ada debu-debunya, ada kayak kalau bahasa Jawanya kampak ya itu. Kampak ya itu. Nah itu dibersihin. Itu supaya apa? Supaya pernafasannya dia itu ketika makan kan kalau ada debunya pasti nempel. Nah itu salah satu penyebab burung impor sakit, dan sakitnya itu merambah gitu. Jadi kalau burung impor kena penyakit sekali terserang salah satu penyakit istilahnya nafas. Nafas itu kan awal mulanya dari makanan. Makanannya kotor, dia kena debunya, ketutup istilahnya hidungnya ketutup, itu jadi nafas, dan nafas itu nanti merambah lagi ke matanya biasanya senot berair. Nah gitu, terus kurus nyilet, dan mati biasanya itu. Oke, berarti intinya kebersihan itu faktor utama ya, dari sisi makanan, vitamin. Terus kalau dari sisi suasana Mas, karena kan biasanya suhu di sana dan suhu di sini itu kan berbeda. Nah, dari suasana misalnya apakah itu harus di dalam kamar yang rapat, ataukah misalnya harus memperhatikan suhunya juga, atau gimana tuh?
Enggak sih B. Kalau mainnya cuman 1 sampai 5 ekor atau 10 ekor itu yang penting intinya jangan banyak terkena angin yang sekiranya kita rasakan itu anginnya nggak enak gitu. Kan kita juga kayak kita itu punya naluri ketika ada angin hawanya itu kan kayak istilahnya bahasa Jawanya sembribit gitu. Nah sembribit itu langsung aja dimasukin burungnya itu soalnya sangat membawa pengaruh besar untuk burung impor biasanya. Nggak cuma burung impor juga sih, burung lokal juga bakal kayak gitu, terutama kenari karena kenari itu sangat ringkih lah istilahnya bahasa rentan ya, sangat rentan terkena penyakit dan penyakitnya itu berbagai macam jenis banyak sekali. Sekarang saran Mas Reza nih, kalau untuk para pemula, itu sebaiknya memulainya itu dari kenari yang sudah di breeding atau anakan dari ternakan lokal, ternakan yang sudah diternakan, maksudnya jadi kenari lokal. Apakah mulai dari burung impor sebaiknya seperti apa untuk pemula, dan ini nih pemula tapi pengen main di gantangan nih katanya gitu. Kira-kira menurut Jinan gimana nih? Kalau untuk pemula sih B, kalau untuk pemula itu saya sarankan pakai yang hasil tangkaran di Indonesia B. Karena apa? Karena dia dari mulai diloloh sampai dia besar remaja sampai dia bunyi itu kan sudah adaptasi dengan suhu dan lingkungan di sekitarnya gitu. Nah kalau untuk impor itu nanti sangat riskan banget kalau untuk pemula, karena pemula itu kan belum tahu cara perawatannya, terus memperlakukan treatmentnya itu kan banyak yang belum tahu gitu. Jadi mending pakai yang lokalan ya, bisa dibilang sih agak bandel gitu, agak bandel. Siap. Agak bandel. Lumayan gitu. Ya, maksudnya sudah karena sudah di lokal ya. Kan sudah adaptasi dengan suhu itu. Oke. Nah, sekarang nih, kalau ciri-ciri burung bagus yang lokalan. Tips memilih kenari untuk gantangan, bahan untuk gantangan. Itu tips-tipsnya gimana, Mas Reza? Rata-rata untuk peminat gantangan itu dia itu carinya yang burungnya itu melengkung, panjang terus bulunya tipis, suaranya besar, keras ya, ngeristal, terus dia itu gampang bunyi gitu. Buka tutupnya istilahnya kalau buat lomba itu bunyi, jeda, langsung bunyi lagi, nggak kelamaan jedanya gitu. Jadi istilahnya bisa dibilang burung konslet gitu. Iya. Nah itu kalau dari fisiknya, ciri-cirinya gimana? Apakah matanya harus besar, kepalanya besar, atau paruhnya kayak gimana misalnya? Kalau fisiknya sih rata-rata dari bulu, Bi. Dari bulu ya? Iya, bulunya tipis, warnanya kelihatan menyala gitu. Warnanya menyala jelas, istilahnya terang. Kalau kuning seger gitu loh, Bi, gitu. Terus untuk kaki biasanya kalau pemain lapangan itu, kalau untuk lapangan kakinya yang pendek, Bi. Suka yang pendek. Jadi kalau yang pendek itu entah itu mitos atau fakta, tapi rata-rata burungnya itu nggak nakal, nggak ngeruji gitu. Jadi nyetingnya itu juga gampang gitu. Iya. Oke, Bolo. Ini beberapa tips tadi yang disampaikan sama Mas Reza. Salah satunya, intinya kalau kita mau pelihara burung impor, berarti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya itu tadi sudah disampaikan. Kalau boleh Mbak Behen rangkum, yang pertama kita harus ngerti nih adaptasinya gimana dia. Jadi jangan sampai dia kena panas terlalu panas, maksudnya dia hanya di angin-anginan saja. Terus yang kedua, jelas harus menggunakan obat probiotik. Kemudian butuh juga nafsu makan. Nah ini memang
perawatan awal ini memang agak harus intensif ya, karena memang butuh itu untuk adaptasi. Karena ini memang burung yang suhunya berbeda dengan suhu yang ada di tempat kita. Selain makanannya juga harus diperhatikan. Nah, tips yang lain adalah kalau untuk pemula lebih baik kita mulai dari lokal ya Mas Reza ya. Iya, dari lokal. Karena mungkin sebagian besar yang ada di gantangan, kalau yang di wilayah kita nih, mungkin di wilayah Jogja, itu sebagian besar yang digantang itu mungkin persentasenya lebih banyak yang lokal ya. Ya istilahnya lokal itu ternakan pribumi Indonesia ya, gitu lah. Jadi jawara-jawara gantangan itu ternakan orang-orang lokal ya. Jadi burung-burung lokal lah intinya gitu. Burung-burung lokal hasil ternakan yang ada. Jadi jarang sekali ya ada, tapi mungkin tidak terlalu banyak burung yang imporan itu langsung digantang di lapangan. Itu jarang dulu. Gitu. Nah, ini tipsnya sudah disampaikan. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Mas Reza dengan tema yang berbeda. Saat ini sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, Kicau Mania, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Reza. Sama-sama, Mbak Ben.